Halo teman-teman, ini adalah konten terbaru dari Sekolah Asuransi, di mana di sini kami bakal sharing materi-materi untuk persiapan ujian AMAI. Nantinya bakal dikelompokin berdasarkan mata ujiannya. Video perdana kali ini dimulai dari mata ujian 101 atau dari prinsip asuransi ya. Ini untuk mencapai gelar A3IK atau Ajun Ahli Asuransi Indonesia Sektor Kerugian. Saya Fandi akan menemani teman-teman membahas materi ini. Di materi pertama ini kita akan belajar mengenai konsep risiko. Kenapa? Karena risiko adalah dasar dari kenapa ada asuransi. Bisa dibilang kalau nggak ada risiko, maka nggak akan ada juga tuh asuransi. Maka konsep ini sangat penting buat kita pahami bersama, karena segala hal tentang asuransi pasti menyangkut risiko. Pertama-tama kita akan cari tahu dulu, apa sih sebenarnya risiko itu? Coba kita lihat dari definisi sehari-hari. Kalau kita coba tanya nih ke orang-orang, apa sih risiko? Kita bakal dapetin jawaban yang berbeda-beda, tergantung kepada siapa kita nanya. Misal kita tanya ke pedagang, mungkin bagi mereka risiko itu adalah dagangannya nggak laku. Kalau kita tanya ke petani, risiko mungkin sawahnya gagal panen. Atau kalau kita coba tanya ke pemilik perusahaan, risiko mungkin segala sesuatu yang mengancam bisnisnya bisa bangkrut, mulai dari fluktuasi demand sampai dengan resesi ekonomi. Risiko yang kita hadapi bisa dibilang gak ada habisnya di dunia ini. Sebenarnya segala tindakan yang kita lakukan juga seringkali dilakukan setelah kita melakukan penilaian risiko atau risk assessment. Kebanyakan kegiatan penilaian risiko ini memang dilakukan secara informal. Misalnya, kita pasti pernah deh menilai peluang terjadinya hujan di suatu hari gitu ya. Lalu kita akhirnya mutusin buat bawa payung pas berangkat kerja. Nah, pada saat menilai peluang hujan itu tadi, mungkin kita memakai data-data. Misalnya kita nonton perakiraan cuaca di TV tadi pagi, atau kita lihat perakiraan cuaca di aplikasi di smartphone. Atau bisa jadi kita nggak pakai data, kita cuma lihat ke langit, oh ternyata mendung, dan kita judge, kita nilai bahwa kemungkinan nanti hujan nih. Itulah yang kita sebut menilai risiko secara informal tadi gitu. Nah, keinformalan ini mungkin bisa kita terima dalam kondisi-kondisi yang low risk, yang risikonya rendah. Dimana kalau misal penilaian kita salah, kita kira nggak bakal hujan misal, tapi ternyata turun hujan, hal terburuk yang bakal menimpa kita paling sekedar pakaian yang basah kehujanan, atau jemuran basah kehujanan. Tapi kalau potensi kerugian yang dihadapi itu signifikan, misal tadi perusahaan yang terancam bangkrut, kita tentu perlu alat pengukuran risiko yang jauh lebih baik. Pengukuran risiko dan cara-cara yang kita lakukan buat menghadapi segala risiko yang kita hadapi tadi itu disebut dengan manajemen risiko atau risk management. Biasanya risk management itu berupa proses yang tersusun dan saintifik yang dilakukan untuk bisa menjawab berbagai pertanyaan. Misalnya, berapa besar sih kerugian yang akan dialami kalau sesuatu terjadi di luar rencana? Atau berapa besar kemungkinan suatu risiko akan terjadi? Nah, nanti kita akan bahas permasalahan-permasalahan tersebut di bab-bab berikutnya. Jadi apa sih definisi risiko? Nah, coba kita lihat definisi-definisi berikut. Yang pertama, kemungkinan terjadinya sebuah kemalangan. Yang kedua, keraguan akan hasil dari suatu situasi. Yang ketiga, unpredictability. Yang keempat, kemungkinan terjadinya kerugian atau loss. Yang kelima, kemungkinan mendapatkan keuntungan. Definisi manapun yang kita pilih, kita lihat di sana selalu ada elemen uncertainty dan unpredictability. Ketidakpastian dan tidak dapat diprediksi. Atau dengan kata lain, di situ ada elemen bahaya. Istilah risiko juga seringkali menyiratkan sesuatu yang kita nggak mau itu buat terjadi. Di bab-bab berikutnya nanti kita akan lihat bahwa ternyata nggak semua jenis risiko bisa diasuransikan. Tapi untuk sekarang coba kita bayangin deh, kita punya mobil,
Dari kita punya mobil itu ada banyak risiko yang melekat di sana. Di antaranya, risiko mobilnya dicuri, risiko terkena kecelakaan, risiko nabrak kendaraan lain atau nabrak pejalan kaki, atau ditabrak pengendara mobil lain, atau risiko mobilnya terjebak banjir. Semua hal itu bisa kita katakan sebagai risiko selama kita sebagai si pemilik mobil terkena dampaknya. Di tiap kasus itu juga kita bisa sebenarnya mengasuransikan atau mentransfer risiko. Gimana caranya? Ya dengan cara si pemilik mobil membayar sejumlah premi. Premi itu nilainya sudah diketahui kepada penanggung. Dan sebagai gantinya, si penanggung atau perusahaan asuransi setuju buat menerima biaya-biaya yang mungkin timbul di masa depan yang nilainya tidak diketahui atas risiko yang diasuransikan, dalam hal ini mobil. Penanggung berjanji akan membayar kerugian, kerusakan, atau tanggung jawab hukum sebagaimana didefinisikan di dalam syarat dan ketentuan polis. Maka asuransi bisa kita sebut sebagai cara untuk mentransfer risiko. Jadi itu tadi ya definisi risiko sebagai mekanisme risk transfer. Kalau kita sudah mentransfer risiko ke asuransi secara teori gitu ya, itu akan memberikan namanya peace of mind atau ketenangan pikiran untuk si tertanggung karena dia sudah mengganti ketidakpastian kerugian di masa depan dengan kepastian pembayaran premi yang disetujui nilainya. Selain definisi-definisi risiko tadi yang merupakan definisi sehari-hari ya, ada beberapa definisi lain dari risiko yang digunakan di industri asuransi. Yang pertama, risiko mengacu ke peril atau kejadian penyebab kerugian yang diasuransikan. Misalnya, peril kebakaran, peril pencurian ya. Jadi kalau kita sebut risiko kebakaran, risiko pencurian, yaitu maksudnya mengacu ke perilnya atau ke kejadiannya. Yang kedua, pada saat kita nyebut risiko, itu juga bisa berarti menyebut benda atau tanggung jawab hukum yang diasuransikan. Misalnya risiko rumah, risiko pabrik, risiko tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, dan lain-lain. Atau bisa juga saat ada orang asuransi gitu ya, underwriter nyebut kata risiko, ini bisa berarti hal yang lebih luas. Bisa artinya benda yang diasuransikan, bisa juga berarti peril yang diasuransikan. Sikap tiap orang terhadap risiko itu berbeda-beda, maka kita akan merespon dengan cara yang berbeda juga. Sebagian orang mau dan berani tuh dia menanggung risiko sendiri. Orang-orang kayak gini biasanya disebut sebagai yang risk seeking. Sementara orang-orang yang takut terhadap risiko, mereka disebut risk averse. Si risk averse ini lebih senang kalau dia bisa meminimalisasi risiko yang mereka hadapi. Entah dengan cara transfer risiko, misalnya dengan asuransi, atau dengan cara-cara lainnya. Tapi sangat jarang ada orang melakukan evaluasi terhadap risiko-risiko yang mereka hadapi. Tapi kalau kita bicara dalam konteks perusahaan, ya, hampir semua perusahaan sekarang ini sudah melakukan proses evaluasi risiko yang lebih sistematis gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari proses manajemen risiko mereka. Nanti kita akan bahas hal tersebut di bab-bab berikutnya. Oke, sekian pembahasan kali ini mengenai konsep risiko. Teman-teman bisa putar kembali video ini kalau kurang jelas atau kalau ada pertanyaan seputar bab ini, silahkan komen aja di bawah YouTube ini atau kirim aja kami email di info@sekolahasuransi.com. Dengan senang hati nanti kami akan coba jawab sebisanya ya. Terima kasih dan salam asuransi.